Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita kembali kepada pertemuan pertama tentang diskursus filsafat ya, salah satu filsuf kontemporer yaitu Allama Taqi Misbah. Judul bukunya ini jilid pertama yaitu Kitab Filsafat. Bagian pertama ini kita akan mengurai satu selayang pandang filsafat yang dimana posisi kemunculan dari filsafat itu kemudian juga berkaitan dengan kemunculan dari Yunani sampai kepada diskursus persentuhan peradaban filsafat dengan peradaban Yunani. Nah, akar-akar dari filsafat, kemunculannya, dinamikanya, juga dengan terkait dengan peradabannya, siapa tokoh-tokoh pemikir dan pengaruh di dalam pertumbuhan awal filsafat, baik itu filsafat skolastik dalam pemikiran Yunani maupun persentuhannya nanti pada filsafat skolastik dalam filsafat Islam itu sendiri dalam bagian pertama ini. Nah, bagaimana Munif komentar antum ini terkait buku Allama Taqi Misbah ini dengan daras pertama ini? Apa yang benang merah awal yang Anda ketahui? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Ya, adapun mengenai buku Kitab Filsafat ini sendiri sebenarnya dia sangat akademis ya. Mungkin berbeda dengan buku-buku yang lainnya. Ini juga disusun sangat mudah dipahami sehingga sangat bagus direkomendasikan untuk di dunia kampus. Nah, adapun yang dibahas di bab pertama ini berkaitan dengan bagaimana sejarah filsafat itu sendiri, kemudian wajah filsafat atau karakteristik filsafat yang kemudian nanti bisa digunakan oleh kita sebagai yang belajar di filsafat itu sendiri. Adapun di bagian pertama ini dia berbicara mengenai bagaimana awal mula dari filsafat sendiri. Nah, jika berbicara mengenai awal mula dari filsafat sendiri, sebenarnya bagi saya ketika membaca buku ini sebagai fakta bahwa istilah atau terminologi filsafat itu sendiri dia sebenarnya dari Yunani. Itu yang pertama. Dia dari Yunani. Tapi sebelum kita beranjak lebih jauh mengenai Yunani, mengenai Socrates, mengenai Plato dan Aristoteles itu sendiri, sebenarnya yang mesti kita ketahui bahwa filsafat itu sendiri sebenarnya dia sudah teraktivasi semenjak manusia itu sendiri mempergunakan akal pikirannya. Karena kan begini, dikatakan begini Kak, karena kan filsafat yang dipahami di Yunani itu dari segi istilahnya itu kan dia orang yang mencintai kebijaksanaan, sedangkan orang yang bijak itu ketika orang mempergunakan akal sehatnya. Nah, semenjak manusia lahir kemudian teraktivasi akal pikirannya. Nah, semenjak itulah orang sebenarnya sudah berfilsafat. Itu dari segi bagaimana manusia itu sendiri. Oh, jadi sebelum istilah-istilah filsafat itu dipopulerkan di Yunani, ya. Kemunculan filsafat itu ketika manusia mulai mengaktifkan nalarnya ya. Betul. Oh, jadi bukan arti dari satu model istilah kebijaksanaan, tapi sampai sejauh mana manusia mengawali kehidupannya dan kemudian mengaktifkan akalnya itu. Ya Kak. Tapi nanti kemudian dipopulerkan atau dikenalkan oleh Socrates, kemudian ya paling tidak di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, tapi sebenarnya benih-benih filsafat kemudian sampai ke Socrates itu sebenarnya sudah ada sebelumnya di masa sebelum Socrates, yang nantinya biasa orang menyebutnya sebagai filsafat alam atau ada juga biasa menyebutnya sebagai filsafat avatar. Yang kemudian dia membicarakan mengenai awal mula dan akhir dari keberadaan ini atau alam semesta ini, misal dari air, udara dan sebagainya. Berarti catatan penting perlu digarisbawahi bahwa filsafat kemunculannya ini respon terhadap bagaimana manusia menggunakan akal pikirannya, mengamati alam fenomena, kemudian berpikir mungkin ya tentang asal usul, berpikir tentang dari mana dia berasal sebelum
kata-kata filsafat itu populer di peradaban Yunani. Ya, betul. Gitu ya. Berarti memang digarisbawahi bahwa memang keaktifan kebutuhan kepada filsafat dalam definisi awal itu sebelum di Yunani itu kira-kira bagaimana dalam keaktifan akal itu? Nah, sebenarnya agak menarik ya membahas buku ini karena kan sembari dia membahas sejarah, mereka juga dalam buku ini Platonisme juga memberikan gambaran mengenai karakteristik daripada orang-orang yang kemudian belajar filsafat melalui sejarah daripada filsafat itu sendiri. Misal di sini diterangkan bahwa misalnya abad ke-6 sebelum Masehi misalnya, kemudian muncul filsuf alam, kemudian dia membahas mengenai bagaimana ide atau gagasan itu digali secara radikal. Misalnya yang kita lihat daripada struktur alam semesta ini yang paling dalamnya, apa asal mulanya atau apa tujuan akhirannya. Jadi yang paling awal itu dari filsafat kemudian dipahami sini karakteristiknya itu ide atau gagasan yang radikal. Nah kemudian nanti di abad ke-5 sebelum Masehi di Socrates nanti kemudian sudah ada vis-a-vis berhadapan-hadapan di mana ide dan gagasan itu sudah mulai dipertentangkan dan diperdebatkan oleh Socrates dan paling tidak dan kaum sofisme. Berarti pemetaan pertama bahwa kemunculan dari filsafat itu dia berhadapan dengan alam sendiri ya. Berhadapan dengan alam sendiri, berhadapan dengan lingkungannya, berhadapan mungkin dengan fenomena-fenomena alam, kemudian manusia mulai menggunakan akal pikirannya untuk memahami alam itu, dan itu sebagai satu kemunculan awal mula filsafat dari pikiran ya. Ya, kemudian yang kedua berarti di situ kemudian dimulailah berdialog dan perdebatan di situ ya, di fase kedua. Nah, berarti fase kedua itu di sini ditekankan filsafat Yunani ya, yang berkaitan dengan satu model kemunculan kaum sofis. Berarti posisinya sebenarnya kalau kita melihat bagian kedua ini dalam kaum sofis di sini, berarti respon filsafat itu salah satu gugatan kritik ya. Iya, betul. Posisinya bagaimana di situ? Dikarenakan begini, di masa di mana saat itu kaum sofis berhadapan dengan Socrates, di mana kaum sofis sebenarnya sebagai awal mulanya dari segi istilahnya saja sebenarnya dia dikatakan sebagai orang yang pintar, bijak dan sebagainya. Cuman di kemudian hari ternyata dari istilah itu sendiri dia sebenarnya mendistorsi dari istilahnya, yaitu orang yang pintar dan sebagainya. Itu kenapa di saat Socrates melihat fenomena yang terjadi, hal-hal seperti itu yang terjadi, kemudian Socrates mengambil jalan baru, dan kemudian Socrates dia tidak mau menyebut dirinya sebagai orang yang seperti yang dilakukan oleh di kaum sofis, oleh bijak dan sebagainya. Justru dia menyebut dirinya sebagai orang yang mencintai kebijaksanaan, orang yang mencintai pengetahuan dan sebagainya. Berarti reaksi terhadap filsafat dalam tahapan kedua ini di Yunani itu reaksi terhadap bagaimana kaum sofis itu ya, menyebarkan pemikirannya, berretorika. Berarti dia disebut istilah kaum sofis ini kan berarti dulunya itu adalah istilah orang-orang yang cerdas, kecenderungan lah di situ ya, orang yang cerdas, orang yang bijaksana. Nah, tapi ketika ada tokoh-tokoh kaum sofisme itu mengalami perubahan istilah ya. Nah, itu dia. Nah, perubahan istilah inilah yang kemudian menjadi sofisme itu menjadi satu racun kira-kira ya, racun di masyarakat, bagaimana mempengaruhi masyarakat itu. Berarti reaksi filsafat ini betul-betul kritisisme terhadap peradaban awal kemunculannya di sini ya. Kritik itu penting karena di sini seperti yang kita jelaskan tadi bahwa posisi kaum sofis ini sangat mempengaruhi dalam posisinya di masyarakat. Nah, kira-kira bahaya apa dalam kaum sofis ini memunculkan skeptisisme di situ? Dari bahaya sendiri sebenarnya yang mesti dipetakan dulu bahwa kita semua ini memerlukan kebijaksanaan. Itu yang penting sekali, memerlukan kebijaksanaan, memerlukan kebenaran. Untuk apa semua itu? Ya paling tidak supaya apa yang kita pikirkan, apa yang dikerjakan nantinya juga pasti, dan juga ya paling tidak
jelas dan pasti. Dan apa yang kemudian membuat skeptisisme kemudian itu muncul, atau orang-orang yang dari kaum sofis itu muncul, yang dikarenakan yang dia anggap daripada pengetahuan ini sebenarnya dia menganggap bahwa kebenaran itu relatif, atau misalnya juga dikatakan oleh Epiro di epistemologinya Mutahari bahwa pengetahuan itu mustahil dan sebagainya, sehingga justru memberikan suatu perbedaan yang memberikan jarak dengan pengetahuan. Nah, justru ketika skeptisisme ini muncul di masyarakat, yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, lantas apa yang kemudian yang kita kerjakan ini, baik itu dari sisi pengetahuan kita atau dari sisi kebertindakan kita, apakah kita juga harus meragukannya, atau memang semua yang kita lakukan ini memang tidak jelas. Itu. Nah, berarti dia beranjak dari satu konsekuensinya skeptisisme. Ya. Nah, menurut Anda sendiri, bagaimana posisi skeptisisme ketika kita tarik dalam masyarakat kontemporer ini? Apakah masih ada kecenderungan pelaku yang disebut sufisme, dan yang kedua adalah pengaruhnya sufisme kepada masyarakat itu? Kalau kita tarik filsafat ini dalam konteks sekarang itu bagaimana? Apakah menurut sendiri masih ada tidak manusia seperti sofisme, kemudian pengaruhnya juga masih ada terlibat di situ? Kira-kira menurutnya bagaimana kalau kita tarik di konteks sekarang? Sebenarnya masih ada, justru jika ditarik di konteks sekarang justru lebih banyak. Baik itu orang-orang yang ada juga yang kemudian belajar filsafat, tapi pada akhirnya dia skeptisisme dan sebagainya. Mungkin dari segi pemikiran yang kemudian dia gunakan, apalagi kan pengaruh skeptisisme di barat itu kan luar biasa. Dan skeptisisme itu kemudian menjalar paling tidak ya dikarenakan akar-akarnya ya dari Yunani juga, yaitu tadi di kaum sofis, kemudian dari Yunani, kemudian nanti menjalar ke barat, kemudian digunakan sampai sekarang. Dan dampaknya ya luar biasa. Bahkan hal-hal yang seharusnya kita anggap pasti kemudian dilakukan semua. Walaupun sebenarnya skeptisismenya tidak dilarang ya. Bahwa skeptisisme hanya dijadikan sebagai jembatan, ya itu masalah. Itu yang menjadi masalah ketika skeptisisme itu kemudian dijadikan sebagai rumah, dan kemudian bermalam berlarut-larut di sana dan meratapi skeptisisme sendiri. Berarti skeptisisme itu tidak dilarang sejak awalnya. Tapi kalau orang singgah di situ dan berlarut dalam skeptisisme, itu yang cukup membahayakan ya bagi satu model cara pandang manusia atau masyarakat di sekelilingnya. Nah, berarti kalau masih ada pengaruh sofisme di era kontemporer yang sekarang, berarti filsafat itu sebenarnya saat ini itu masih dibutuhkan ya, untuk bagaimana pengaruh-pengaruh itu dikenali, atau bagaimana menurut sendiri? Sebenarnya filsafat itu sebenarnya urgent sekali, sebenarnya bahkan menurut saya sebenarnya sangat mendesak bagi kita semua sebenarnya filsafat sendiri. Tapi sekarang dikarenakan adanya variabel lain, misal dari agama yang kemudian mengharapkan filsafat, kemudian ada juga variabel lain yang kemudian misal dari saintisme misalnya yang kemudian menolak keberadaan filsafat itu sendiri, atau bahkan skeptis dengan keberadaan filsafat sendiri. Nah, justru filsafat itu menjadi urgen dikarenakan begini, jika kita kemudian dibungkam ya, atau kemudian ruang rasional itu kemudian dihilangkan, dalam artian filsafat ya, ruang rasional itu dihilangkan, lantas kepastian itu kemudian disimpan di mana misalnya? Karena kan kalau kita hanya berpegang kepada fakta itu juga, jika berbicara mengenai epistemologi ya, dari segi indrawi kita ini sangat sulit untuk menerima keniscayaannya. Dikarenakan yang biasanya terjadi di alam ini kan biasanya ya variabelnya itu ya bukan kepastian atau apa namanya,
lawan dari kemutlakan yang relatif. Ada perubahan yang ada di alam, Oke. jadi sulit untuk mendapatkan kepastian yang ada di alam. Gitu. Nah, berarti kecenderungan sofisme dalam era Yunani dan kecenderungan sofisme itu dalam era yang sekarang itu masih pengaruhnya cukup kuat ya, terutama manusia skeptis dalam melihat realitas, baik itu masalah sosial, politik, pendidikan. Mungkin ada juga orang skeptis sementara beragama tapi juga masih khawatir dengan kehidupannya. Itu kan apakah itu salah satu juga skeptisisme? Misalnya begini, kita beragama misalnya kan, kemudian kita mengalami keraguan dari posisi perjalanan kita. Itu apakah salah satu unsur skeptisisme bagi manusia yang seperti itu? Jika bisa dikarenakan ada dua ya, ada orang yang skeptis dikarenakan belum mendapat jawabannya, ada juga yang memang skeptis dia sebagai ideologi. Begitu. Ada skeptisisme dia sebagai ideologi. Memang ada juga orang yang memang dia skeptis, dia ragu dikarenakan belum mendapat jawaban. Berarti orang itu masih terus mencari. Ya, masih mencari. Sementara kalau posisi ideologi, itulah yang skeptisisme itulah yang digunakan untuk memandangi dunia ya. Jadi setiap dia pada itu dia harus kemudian meragukan. Nah, berarti kalau posisinya di situ berarti akar dari skeptisisme dalam posisi kontemporer ini adalah suatu model penolakan ya terhadap realitas, penolakan mungkin juga terhadap pengalaman indrawi, atau bisa juga dikatakan apakah juga termasuk ya penolakan terhadap pengetahuan? Jika akar-akar di sejarahnya ya, di sejarah daripada skeptisisme sendiri, misal yang di Pirro tadi, sebenarnya Pirro juga menolak pengetahuan sendiri, bahwa Pirro mengatakan bahwa mustahil mendapatkan pengetahuan, tapi dan kemudian dikritik Pirro, lantas mengatakan pengetahuan itu mustahil, apakah perkataan tersebut apakah itu termasuk pengetahuan atau bukan? Nah, itu itu salah satu yang dikritik daripada Pirro. Jadi awal mula dari filsafat, awal mula dari sofisme itu sendiri yang kemudian melahirkan skeptisisme yang kemudian direpresentasi oleh Pirro, kemudian dikritik. Nah, justru sebenarnya di sini kita lihat bahwa ternyata juga terdapat kelemahan yang sangat fundamental daripada skeptisisme itu sendiri. Di situ posisi kelemahannya ya. Berarti bahaya juga ketika hidup dengan satu model skeptisisme, berarti manusia itu totalitas untuk meragukan alam semesta, pengetahuan, dan termasuk dirinya sendiri. Nah, berarti kalau begitu sudah tidak ada lagi bahasanya lah harapan untuk hidup ketika pemikiran ini menjadi satu model cara pandang dunia ya. Iya. Ya di situ. Posisi-posisi berarti apakah juga ini masuk dalam modus falasi berpikir dalam posisi masyarakat kontemporer yang juga dari akarnya dari pengaruh dari kaum sofis? Iya. Sebenarnya untuk logika falesisnya mengenai skeptisisme itu sendiri sebenarnya jelas ya bahwa dia meragukan alam semesta ini. Sebenarnya posisi untuk mengkritik skeptisisme sendiri sebenarnya sangat menarik dari epistemologi. Misal tadi bagaimana Mutahari kemudian mengkritik Pirro itu sendiri, dikarenakan akar-akar kesalahan berpikirnya itu ya dikarenakan ketika dia melihat alam semesta ini kemudian dia menyimpulkan dengan keraguan-raguannya sendiri. Nah, lantas yang dia simpulkan itu sendiri sebenarnya apakah itu merupakan, dan kenapa dia tidak meragukan posisi kesimpulannya itu sendiri? Dan sebenarnya kesimpulannya sendiri sebenarnya merupakan suatu pengetahuan yang kemudian itu niscaya bagi diri kita sendiri, bahwa pengetahuan sebenarnya niscaya bagi diri kita sendiri. Nah, berarti dari posisi sofisme dalam Yunani dan juga pengaruhnya sampai sekarang. Nah, kalau menurut dalam pengamatan awal ini sebenarnya relevansi pertengahan untuk filsafat itu apa dalam bagian pertama ini ketika Socrates kemudian di masa lalu untuk melawan berhadapan dengan mereka ya. Nah, tentu konteks Socrates dengan konteks kita kan sudah sangat jauh berbeda. Di sini sudah ada masyarakat teknologi,
di sini sudah masyarakat terpusat dari satu lokusnya teknologi, kata suryanya sekarang ini masyarakat kepada teknologi. Nah, biasanya dalam posisi itu kan masyarakat muncul dengan posisi skeptisisme juga, karena betapa banyak informasi yang dia dapat yang mungkin tidak difilter informasi itu, dan bisa pengaruh skeptisisme itu juga bisa muncul di dalam posisi masyarakat kontemporer melalui media. Nah, kira-kira dalam posisi itu filsafat di situ nilainya di mana, atau kenapa filsafat itu agak akhir-akhir ini jarang untuk dikenali? Nah, menurut dalam posisi pembacaan Munif ini bagaimana? Filsafat sebenarnya orang belajar filsafat atau orang mengenal filsafat itu sebenarnya muluk-muluk di kata-kata daripada filsafat sendiri sulit dipahami dan sebagainya, sehingga orang malas untuk berpikir, orang malas untuk menerjunkan diri dalam dunia filsafat. Dan memang mau tidak mau untuk mengenali ilmu-ilmu yang lebih tinggi itu, atau untuk mengenal ilmu paling tidak ya harusnya memang harus ada ikhtiar untuk membaca. Misalnya di masa saya misalnya dahulu saya membaca filsafat itu ya harus memang betul-betul mengenali dari istilah-istilah yang ada dalam filsafat, sehingga sulit kalau kemudian kita mau belajar filsafat kemudian mau yang enak-enak, misalnya mau istilah-istilah yang gampang-gampangannya saja, sehingga yang disediakan dalam filsafat atau yang disediakan oleh orang-orang yang kemudian belajar filsafat memang dari segi istilahnya memang sulit untuk dipahami. Kemudian posisi filsafat sendiri. Nah, posisi filsafat sendiri dalam dunia yang kontemporer ini yang semuanya serba teknologi, ternyata posisi filsafat sebenarnya sangat urgent ya, karena kan dari banyaknya tsunami informasi itu sendiri, dan kemudian di teknologi sendiri dia tidak mengklasifikasi mana yang benar, mana yang salah, semuanya disebarkan, mana yang hoax, mana yang memang betul-betul informasi atau faktanya. Nah, filsafat itu sendiri, misal kita lihat tadi dari karakteristiknya, dia kemudian berdebat, dia kemudian mengkritik, kemudian dia mempertanyakan hal-hal yang radikal filosofis. Justru sebenarnya posisi filsafat itu sebenarnya sangat penting di era sekarang. Justru dia bisa memberikan garis mana yang kemudian garis atau filter ya, mana yang kemudian yang bisa kita terima secara fakta, mana yang kemudian hoax, yang kemudian bisa kita mengkritik dari informasi-informasi yang disediakan di era sekarang. Tapi ada juga fenomena begini dalam posisi ini. Kan biasanya kita berdialog atau berdebat dengan orang lain kan, nah, kecenderungan orang lain ini kan tidak misalnya anggaplah kita berdiskusi berdebat itu kan, kecenderungan orang lain kan tidak mau terlibat di situ. Nah, posisi tidak maunya ini apakah mungkin memang dia tidak punya argumentasi yang kuat ketika mungkin kita orang-orang filsafat dia lawan berdebat, atau bagaimana? Kan biasanya kita melawan berdebat itu agak sensitif orang melihat di situ, seolah-olah bahwa keyakinan ini sudah lah, ini yaumul kiamat ini. Keyakinan apapun ya, apakah keyakinan tentang tokoh, keyakinan budaya, keyakinan dan lain-lain. Nah, itu bagaimana? Karena sensitifnya filsafat biasa di situ. Mungkin pernah alami atau bagaimana? Saya ada juga pengalaman juga ya. Semenjak saya kemudian belajar filsafat, kemudian saya sudah keluar untuk kemudian berdebat, uji apa yang kemudian dipahami dan apa yang dipahami oleh orang-orang di luar sana. Ada satu peristiwa ya, berdebat dengan aliran di dalam Islam atau gerakan ya, gerakan di dalam Islam. Komunitas lah, komunitas. Kemudian awalnya berdebat, dia mengharapkan filsafat dan sebagainya. Tapi di saat saya mengatakan bahwa di dalam filsafat itu yang dibahas mengenai wujud, mengenai ada itu sendiri, kemudian yang dibahas kausalitas. Bagaimana? Apakah Anda juga ikut mengharamkan kausalitas itu sendiri atau wujud itu sendiri? Sedangkan ketika mengharamkan kausalitas itu sendiri, konsekuensinya ilmu pengetahuan yang lain yang juga melibatkan kausalitas sebagai suatu di variabelnya juga akan ikut diharamkan, termasuk misalnya ilmu-ilmu biologi dan sebagainya. Jadi hasilnya apa? Kemudian dia mengatakan begini,
sebenarnya yang diharamkan itu pemikiran dan filsafat. Nah, di sini posisinya bahwa orang bakal sadar ketika kita memberikan atau memberikan informasi terkait filsafat itu, tapi sesuai dengan sesuai dengan kondisi bahasa daripada orang itu sendiri. Karena kan agak sulit ketika kita yang sudah belajar banyak buku misalnya, kemudian mengetahui konsep-konsep yang kompleks, kemudian berdebat dengan orang-orang seperti itu, kemudian membicarakan apa itu waham, apa itu kemudian badihiyat dan lain sebagainya, agak sulit untuk berdebat sama orang-orang seperti itu. Nah, karena kan kita sudah mengetahui konsep-konsepnya, kemudian orang-orang seperti itu ya mungkin hanya sekedar baca dan sebagainya, dan dia belum mengetahui mungkin ya apa yang dimaksud filsafat itu lebih dalam, sehingga sulit untuk memaparkan ke mereka dengan kata-kata yang kompleks seperti itu. Oh, berarti ada suatu, misalnya mereka menolak filsafat, katakanlah begitu, berarti ada salah pemahaman ya terhadap filsafat. Salah pemahaman itu berarti atau juga ada pengaruh sejak awal kan, bahwa filsafat itu begini akan menjauhkan dari agama, bahwa filsafat itu begini akan kita berpikir radikal. Nah, kata-kata radikal itu kan biasanya orang sudah merasa asing, merasa terganggu kan. Nah, berarti filsafat ini relevannya seperti tadi yang kita bilang, kalau dia diturunkan dalam metode bahasa contoh-contoh yang sederhana, misalnya sains, misalnya sosial, ya begitu ya, supaya orang tidak salah pengertian dalam posisi memahami filsafat begitu. Nah, berarti memang faktor filsafat ini salah satu model kritik di satu poin, kemudian yang kedua adalah penyadaran terhadap fenomena-fenomena realitas yang terjadi. Nah, karena ini yang sekarang dan ini kan warisan skeptisisme kan begitu kuat. Nah, kecenderungan itu meskipun kecenderungan dan manusianya berbeda-beda. Nah, berarti tarik benang ini bahwa memang satu poin bahwa filsafat itu masih sangat fundamental ya, karena bagian pertama yang tadi kita lihat bahwa filsafat itu muncul karena satu keaktifan akal manusia untuk memahami posisi dirinya dengan alam, dan yang kedua adalah dialognya antara Socrates dengan kaum sofisme di situ. Berarti kalau kita melihat tarik benangnya ini, bahwa filsafat ini bisa saja membawa kita kepada satu posisi di mana berpikir itu sebagai satu, filsafat ini adalah metode berpikir, atau bagaimana? Ya, biasanya orang ketika berbicara mengenai filsafat ya, bahwa filsafat itu biasa juga mengaitkan dengan logika, di mana logika itu digunakan sebagai alat kemudian berpikir. Dari logika sendiri nanti kemudian kita sebagai orang yang belajar filsafat kemudian bisa mengetahui dari argumentasi dan definisi dari seseorang. Jadi memang filsafat sebenarnya dia bagi saya jika memetakan antara filsafat dan yang lainnya, filsafat sebenarnya dia sesuatu yang yang lebih bagaimana ya membahasakannya ya. Filsafat sendiri dia sebagai metode berpikir, di mana di dalam filsafat sendiri, dalam kajian-kajiannya juga dibahas mengenai logika, di mana logika sendiri kemudian dia sebagai metode untuk berpikir. Itu kan dari posisi itu bahwa reaksi kita dalam mengamati kehidupan yang sekarang ya, dari model warisan Yunani, warisan Barat atau warisan Islam itu, kalau menurut itu kenapa filsafat itu tidak terkenal di dalam kaum muslim sendiri, padahal itu kan ada, nanti kan bahasanya ada Ibnu Sina, ada Al-Farabi, ada Ibnu Rus, ada Al-Surawardi, bahkan salah satu tokoh kontemporer kan Fajrul Rahman kan juga menulis tentang filsafat. Nah, kenapa filsafat itu juga sebagai satu warisan dari peradaban Islam sendiri, ya mengapa tidak menjadi satu hiporia, baik itu mungkin di dalam kampus dan di masyarakat luar kampus itu? Apakah antum juga dapat di situ atau bagaimana? Saya banyak faktor ya Kak, sebenarnya kenapa kemudian filsafat itu dia nggak terkenal apalagi di dalam dunia Islam ya. Yang paling tidak, yang pertama bahwa filsafat itu semenjak awal sudah dicurigai sebenarnya. Dicurigai karena kan yang pertama dia dari Yunani.
Dicurigai dikarenakan dia dari Yunani, kemudian di Yunani itu kemudian dipersepsi sebagai orang-orang yang kafir, sedangkan ketika mengambil dari orang-orang kafir berarti haram dan sebagainya. Nah, itu paling tidak dari justifikasi keagamaan itu mempengaruhi mengapa filsafat ini kemudian sangat sulit untuk dikenalkan di dalam dunia Islam, karena kan kecurigaannya luar biasa terhadap filsafat. Itu kenapa dulu waktu saya kan juga dulu berpemahaman konservatif dulu, ya paling tidak dari kelas 1 SMA sampai kelas 12 ya, dari kelas 1 sampai di kelas 12 SMA berpemahaman konservatif. Justru saya dulu menggunakan filsafat. Justru saya dulu ketika ada orang yang berfilsafat, saya yang paling getol untuk mengharamkan. Bahkan ketika ada diskusi di kelas, saya yang paling getol mengharamkan menggunakan dalil-dalil itu untuk melakukan, untuk membenarkan dalil saya, untuk membenarkan argumen saya bahwa filsafat itu haram. Itu di satu faktor. Dari faktor lain ada juga bahwa dalam sejarah dunia Islam sendiri sebenarnya juga ada dinamika, ya kan? Ada dinamika di mana adanya kisah antara Imam Al-Ghazali dengan filsafat sendiri, misalnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, dan kemudian lahir bukunya yang At-Tahaf Al-Falasifah, kerancuan filsuf, kemudian dikritik lagi oleh Ibnu Rushd. Nah, itu juga yang menjadi salah satu faktor, sehingga ada juga yang kemudian menjadikan pengharaman Imam Al-Ghazali itu atau penolakan Imam Al-Ghazali itu sebagai dalil bahwa filsafat itu diharamkan. Ada juga yang menggunakan bahwa tapi sebenarnya Imam Al-Ghazali dia tidak mengharamkan keseluruhan filsafat, tapi hanya ada beberapa variabel daripada filsafat itu sendiri. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, saat ini seberapa jauh filsafat merubah Anda? Oh iya. Ya, kalau pertanyaan kontemporer kan begini kan, ada seberapa jauh mantan merubah. Nah, kalau saya bertanya seberapa jauh filsafat merubah? Sebenarnya untuk dalam di perjalanan saya Kak, selama belajar filsafatnya ada 4 fase ya Kak. Ada tiga. Ya, fase pertama itu ketika saya memang belum mengenal filsafat, yaitu yang paling tidak dari SD sampai SMP. Kemudian SMA, fase di mana saya mengharamkan filsafat. Nah, kemudian yang ketiga, fase di mana saya bertemu dengan filsafat. Nah, fase ketiga ini yang kemudian mendorong saya sebagai loncatan besar bagi saya untuk kemudian menjadi cinta dengan filsafat. Yang membuat saya bertemu dengan filsafat itu ada buku almarhum ayah saya, yaitu bukunya Ali Syariati, yang kemudian ya. Itu judulnya apa? Bisa judulnya itu tugas sebagai muslim. Itu judulnya. Di mana itu ditulis oleh Ali Syariati dan diterjemahkan oleh Amin Rais ya. Kemudian dari buku itu, dan saya pun mempelajari buku itu ya, membaca buku itu ya selama 1 tahun lebih. Karena kan memang itu yang dibahasakan tadi bahwa saya harus mempelajari istilah-istilah yang ada dalam filsafat. Nah, semenjak itu di masa kuliah nanti saya memang dengan niat saya memang mendatangi kemudian organisasi yang kemudian mempelajari filsafat, HMI dan sebagainya. Nah, di sana nanti baru bertemu dengan orang-orang yang kemudian memberikan pengajaran terkait filsafat lebih jauh, lebih dalam dan sebagainya, sehingga di saat itulah kemudian sampai sekarang saya lebih jatuh cinta dengan filsafat, dan dengan filsafat itu kemudian mengarahkan saya mengenal Islam lebih dalam, kemudian mengajak saya dengan filsafat juga, kemudian melalui mata filsafat juga saya kemudian belajar mengenai tafsir, kemudian membaca mengenai fikih dan sebagainya. Oke. Itulah akhir dari pertemuan pertama kita tentang pemikiran Taqi Misbahyazdi, yaitu kitab filsafat. Bagian awal kemunculan filsafat, baik itu jadi filsafat itu muncul di bagian pertama itu adalah keaktifan akal berpikir manusia. Kemudian yang kedua adalah dialog perdebatan antara sofisme dengan Sokrates.
dan yang ketiga adalah bagaimana posisi filsafat itu melakukan satu otokritik, baik itu kritik pandangan sebagai subjek yang berpikir maupun kritik terhadap fenomena di masyarakat. Sekian, kita akan ketemu di bagian kedua lagi tentang kitab filsafat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cek.